Ya uang nggak ada yang haram loh. uang nggak ada yang haram loh gitu. Kenapa mungkin bisa asalnya gitu mungkin. Kenapa bisa gitu? Asal uang mungkin ada yang haram ada yang halal. Cuman bukan tugas kita juga sebagai manusia untuk menentukan itu kafir atau bukan. Itu sudut pandang saya. Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Dan jangan lupa di like juga komen ingin undang siapa di podcast Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Otalama bersama saya Dewi Koto dan Gilang. Wih, Gilang Dirgahari. Makasih. Terima kasih. Ini sambil makan nggak apa-apa ya guys. Apa santai biar lebih. Apa manggil ininya? Sana sih sana. Sana. Sambil makan ya sana. Gue waktu itu baru tahu kalau Bukit Tinggi itu ada tambahan do-nya di belakang. Ya. Do. Enggak lah tuh do. C. Nge-C. Apa sih? Apa sih lah gitu kan. Biko sih lah gitu. Bisa gitu-gitu. Gue baru tahu di sana. Jadi benar-benar harus gue cerna sebaik mungkin supaya penonton percaya kalau gue orang sana karena gue memainkan peran sebagai orang Kan praktisi perfilman kok yang sangat aktif sampai kini. Betul. Mangko ndak bangke keminangan kok. Betul. Itu baik itu tokoh atau cerita keseharian gitu. Betul. Tapi lo tahu sampai ini terbawa mimpi. Serius Om? Serius. Mimpinya lebih gila dari ceritanya. Tapi nggak sempat nyata dong. Nah. Mimpinya apa? Saya masuk dalam peperangan perang Padri. Woi, lebih real loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Urang Awa. Wow. Hari ini masih spesial ya, sangat spesial. Tapi bukan martabak ya udah ya. Alhamdulillah kita telah kehadiran sosok yang begitu inspiratif. Ada Uda Dayu Koto. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kali kita ketemu ya Uda ya. Sama ya. Tapi sering loh aku lihat YouTube loh. YouTuber ya? Salah orang. Udah ada Yukoto, gimana kabarnya? Amaranti. Itu ngarang itu. Gimana kabarnya dah? Alhamdulillah baik sekali di ruangan yang sangat baik ini. Wah keren ya. Kaba Urang Awa Podcast C2345. Jadi alhamdulillah merupakan sebuah kebanggaan. Wah, diundang menjadi pembicara di sini. Alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe, di support full kreator-kreator Urang Awa ke Kaba Podcast Urang Awa. Podcast Urang Awa, tolong di subscribe, tolong dibangun channelnya sana ya dan ikut berserta mungkin berpartisipasi, memberi komen atau memberikan referensi bintang tamu yang baru dan podcast terbaik di Jakarta. Dah, Mbak kabarnya dah. Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana di masa pandemi ini nih? Aktivitas berjalan lancar kah? Sudah mau 1 tahun ulang tahun loh Covid loh. Iya, 2 kali barayu aja Covid Tapi sebentar Uni Putri bisa ngerti bahasa Minang atau saya harus terbata-bata bahasa Indonesia atau gimana? Bisa. Bebas ya? Bebas ya? Okay. Campur aja campur. Bebas ya, siap. Alhamdulillah masih bisa survive, ambil berjualan masih bisa survive dan anak bini masih makan dan alhamdulillah sampai hariku alhamdulillah aman. Jual apa? Walaupun jual apa? clothingan sih, clothing brand ya. Apa brandnya dah? Ada beberapa harus disebutin di sini. Alhamdulillah banget nih. Iya nggak apa-apa, sebutin aja. Barangkali mau buka endorse juga boleh. Ada brand. Brand yang formatnya wholesale, grosiran ada itu River Luna. Terus ada yang
clothingan reguler biasa, ada rep summer, ada. Berarti boleh lah dikirim satu. Bisa aja sih kalau emang mau dong. Tapi satu aja, Di sini kru biasa ya, kru nggak, biasa. kalau di boleh loh, terus kalau yang sekalian kasihan loh dah. Maksudnya nggak boleh, jangan boleh. Dah, kalau mereka nggak dikasih dah, Hah? suka demam pulangnya dah. Gitu. Ya udah deh, insya Allah ya, mudah-mudahan. Ditunggu ya dah, yang pasti Insya lancar terus, Allah. sukses terus buat usahanya. Dah, berbicara perjalanan karir seorang Uda Dayu Koto tuh seperti apa? Mungkin pemirsa podcast Urang Awa pengen tahu ya kan. Mulai merantau ke Jakarta tuh tahun berapa dah? 2010. 2010. aja. Tapi asli udah lahir di Makampong dah. Ambo asli yang nggak tahu basu. Basu, Kadang-kadang orang nggak tahu basu, ambo sabi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi lah. Berarti Bukit Tinggi asli ya dah ya? Asli. Lahir sana. Lahir di situ, pendidikan di situ sadunya. Orang tua masih di sana? Orang tua alhamdulillah masih di kampung, masih di Basu. Masih di kampung. Iya. Terakhir Uni pulang- Putri tahu nggak Basu di mana? Jangan Iya, iya, ditanya. anggu, Jangan Basu. ditanya udah. Basu itu kan masuk liriknya Eli Kasim kan. Pasa Basu. Ada Pasa Basu. Oh, ada. Itu legend juga negeri. Masa sih? Iya. Baru tahu dah. Sampai malala urang Basu. Putri kan orang Padang baru tahun kemarin dah. Jangan, halus nih. Baru tahun kemarin jadi Dari lahir udah berdarah Minang ya. Putri kan. udah. Mulai ke Jakarta tahun 2010. 2010-an lah. 2010. Nah, itu apa yang menjadi motivasi seorang Uda Dayu untuk pergi merantau ke Jakarta? Jadi ceritanya bermula dari ambo kuliah, Ya. masuk sebuah UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Itu cabangnya divisi teater Kuliah di universitas mana? di UPI, Di UPI. PTK Padang, Kujaga dan Kubela, dan disitulah ambo aktif sebagai mahasiswa dan sebagai anggota dari UKM ke divisi teater. Di situ ambo aktif dan terbentuklah Teater, berarti jago acting dong. dulu. Biasanya kalau kayak gini suka mengibuli wanita-wanita biasanya. Ya, kalau disalahgunakan mungkin bisa tuh. Iya. Tapi nah, pertanyaannya disalahgunakan apa enggak nih? Ada beberapa momen yang tidak disengaja. Ada beberapanya ini kecil atau besar nih beberapa. Beberapa sih 2-3 wanita. Kenapa pilih UKM teater? Karena nggak bisa dance, nggak bisa nyanyi, vokal, nggak bisa alat musik segala macam, nggak bisa, cuma bisa berpalsu-palsu ria. Halo dunia Bisanya bisanya memanipulasi berarti. Ya, Oke. bertopeng gitu kan. Berarti depan sekarang umum. istri di rumah harus ditanya dah. Udah sadar apa? Oh itu sejak akad nikah dibacain Yasin segala macam. Udah sadar dan masih mau Iya. menerima saya sebagai Tapi di lakinya. Rukiah belum kan? Rukiah belum. Oke. Pilih kegiatan mahasiswa. Nah teater. dari situ Uni Putri, sebuah mimpi seorang saya yang kecil yang dan hina ini terbentuk gitu. Saya ke tamat kuliah ingin menjadi seorang aktor. Terlepas apapun itu keterbatasan saya ingin menjadi seorang aktor. Pemain film lah berarti Iya, aktor yang mungkin teater itu dekat dengan film gitu. Iya. Jadi ya pilihannya harus ke Jakarta nih gitu. Harus ke Jakarta. Oh, cita-citanya jadi artis berarti. Aktor bukan artis. Ya aktor berarti kan artis. Ya artis mungkin terlalu muluk ya di 2010-an itu Oke, ya. Kan iya. susah banget kan jadi Iya, artis. oke. Jadi aktor itu segmentasinya kan besar. Ya. Walaupun dia mukanya standar atau dia pendek, dia hitam, dia putih. Ya, karena kalau dia aktor kan karakternya pria. kuat, Ya. karakternya kuat misalnya gitu ya misal. Ya, oke. Nah terus ke Jakarta lah Iya. ke 2010-an itu ya setelah wisuda. IP-nya nggak ditanya? Nggak perlu dah. Nggak perlu ya. Udah Terus, ketahuan dari muka soalnya dah. coba aja Isan berapa tebak. Berapa ya? Oh kayaknya 4 lebih kayaknya. Wah, itulah anak yang punya yayasan loh. Sampai ke Malabia. Alhamdulillah dia sampai 3. Sampai 3. 3 koma awal. Berarti masih tinggi awak dong. Kalau cewek cenderung untuk tinggi, rajin beraja, ya kan? Oke. Bulat untuk beraja. Ya. Dan Udah di sini untuk berbicara untuk sebagai narasumber bukan buat sombong ya, udah. Mbak IP 3 itu nggak harus disombongkan dulu mantuanya dia. Coba kawan-kawan banyak yang IP 3,8 yang cum laude ya kan. Iya. Nah dari situlah Ambo merantau ke Jakarta dengan harapan untuk menjadi seorang aktor Iya. tanpa
mengabaikan segala keterbatasan ambo, ambo ndak punya sana, ambo ndak punya tempat tinggal, apalagi hanya bermodalkan PT sekete 300.000, pure 300.000 dan 2010 itu ya? 2010 ya. Nah, ambo baga mengandalkan ada kawan. Tapi tinggal di situ, makan di situ segala macam. Nah, ambo berjuang di situ kan, casting. Alhamdulillah ada dapet jebol ambo 3 program. Cuman yo figuran itu di tahun kecil. Berapa dah? 2010 11 lah maksimal itu. 10 11 sampai 11 akhir. Casting akhirnya seleksi alam lah yang menyingkirkan saya. Iya. Berarti bukan berbicara keterbatasan lagi ya. Memang seleksi memang alam banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Mungkin kurang kete yang bermimpi gadang lah gitu ya. Dan sebenarnya bukan itu dah. Sebenarnya Tuhan itu merencanakan sesuatu yang lain. Itu udah pasti gitu. Cuma statement ambo barusan kau untuk beralibi sih. Nah, setelah itu ambo mau sebut lah di suatu hari, di suatu kesempatan ambo mau sebut juga kawan ambo nan lah. Berkecimpung di dunia perdagangan di Tanah Abang. Pilihannya kalau ndak ambo pulang kampung, kalau ndak yo ikut dia kawan tuh gitu, jadi kacung lah untuk disuruh-suruh segala macam ya kan. Kalau enggak ya pulang kampung gitu. Nah, ambo kalau untuk pulang kampung ambo blacklisted gitu, alun lah gitu. Nah, dibawa lah ambo untuk ke lingkungannya. Kok beda lingkungan lah tadi ambo tinggal di Bekasi, di Kalimalang, pindah-pindah kan Selipi, Nomaden. Nah, akhirnya masuk di Tanah Abang. Masuk Tanah Abang dan mulailah di situ, dan dunia yang tadi itu perlahan ambo tinggalkan, perlahan ambo lupakan lah gitu kan. Tapi pasti penuh dengan rasa kecewa dong. Enggak kecewa sih gitu. Di satu sisi ambo enggak berhak untuk kecewa gitu kan. Di satu sisi ambo mungkin alun maksimal juga berjuang lah, cuman karena ambo labil kan, paru harus besi taruh itu hari, dan ambo harus ada kebutuhan segala macam. Oke lah untuk sementara kita ambil keputusan baru mengikuti jejak kawan yang tadi gitu. Masuklah dunia Tanah Abang. Perdagangan. Kembali lagi ke asal muasalnya orang Minang ya. Berjalanlah itu dengan segala dinamika sampai 2000 mengalir sampai kini ya, sampai kini. Tapi akhirnya dunia perfilman coba ditinggalkan oleh Uda Dayu. Setelah berdagang sama sekali sudah lepas dari dunia perfilman dong pasti ya. Nggak ada sekali forward castingan, callingan bla bla bla. Udah nggak ada, sama berarti sudah ditinggalkan gitu. Berarti secara tidak langsung berarti udah menyerah dong. Lebih tepatnya saya yang ditinggalkan dunia itu, bukan saya yang meninggalkan. Nggak, maksudnya berarti menyerah dong. Enggak menyerah, cuman mungkin di hold dulu nih sementara waktu beberapa tahun ke depan gitu kan. Tapi sampai sekarang kan akhirnya hasrat itu masih ada ya, saya mau jadi aktor besar, bersanding dengan Reza, dengan film bla 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 gitu. Ada. Cuman mungkin saya sudut pandangnya udah berbeda. Mungkin saya sekarang udah di dunia produksi amatiran ya di belakang. Nah, mungkin saya yang bikin film gitu, saya yang meng-hire aktor-aktor besar, saya yang mungkin lebih ke bagian produksinya kali ya. Sekarang lebih berpikir itu kali ya. Maksudnya umur juga udah tua, jadi nggak space-nya. Kalau Putri menolak tua loh dah. Saya menerima dengan ikhlas. Karena menolak tua loh. Karena itu pertarungan dengan diri sendiri itu berat banget. Beratnya di mana? Ya mendustai diri sendiri, Ya enggak dong, harusnya kalau misalkan menolak tua, gimana kita caranya untuk gue harus tetap survive nih gitu. Survive dengan kemudaan maksudnya. Dengan skincare atau dengan apa gitu. Penting itu kalau buat wanita. Tapi di satu sisi saya ke jalan ya, ke tempat umum atau apa, masih banyak sih orang-orang yang bilang saya kayak masih bujang, atau saya pindah rumah nih, pindah gudang ya, pindah konveksi misalnya. Tapi setelah dibilang gitu, periksa nggak dompet masih utuh di kantong? Masih orang mati-wanti kan. Oh gitu ya Bu, sambil megang dompet. Sambil dipegangin ya. Gitu. Ada masih ada yang muda atau tamat kuliah lah gitu ya. Begitu. Oh gitu, oke. Ya udah, akhirnya berdagang di Tanah Abang. Terus bisa punya usaha sendiri gitu kan sekarang, alhamdulillah ya, sudah ada clothingan. Itu perjalanannya tuh seperti apa? Akhirnya bisa lari ke dunia usaha? Itu sebuah
pelarian ya, pilihan pelarian gitu. Yang kironya Mungkin itu mencoba berlari dari Iya. kenyataan ya. ya, yang ternyata pilihan terakhir itu merupakan jalan hidup saya yang sebenarnya gitu. Terlepas dari YouTube ini ya gitu. YouTube ini masih saya anggap ini sampingan. Mangkalih kok lah kironya hidup ambo gitu kok. Jadi ambo mungkin tidak bisa jauh-jauh dari Mangkalih, dan apapun yang terjadi nih, rugi nih, balabo nih, stabil. Tapi pernah alami rugi gitu, pernah? Pernah. Banyak lah. Itu manusiawi sih dalam bidang perdagangan gitu. Pertama, yang jaleh prinsip dasarnya ambo ndak bawa modal ke Jakarta gitu. Iya. Cuma 300.000 dan ambo dikasih sama Tuhan labo 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Ketika itu diambil balik oleh Tuhan, Iya. Yo sakit hati dan sedih ya, cuman Iya. balik ke prinsip dasar tadi lihat Iya. gitu. Oke, ada ndak bawa modal ke Jakarta, dan setidaknya ada ndak minta pitih orang kayak dendo gitu kan. Iya. Ya oke, dan mulai lihat gitu. Aduh, Mbak sering sih Tapi Anda kan juga bermain YouTube dong, ya kan? YouTube. Justru Uda Dayu itu dikenal sebagai YouTuber loh. Ya, kalau buat ruang lingkupnya agak luas ya. Iya. Di entertain ya, lebih di dunia entertain, banyak orang Minang yang mengenal Uda Dayu Koto itu sebagai seorang YouTuber. Ya, mungkin mereka kenal Dayu Koto sebagai seorang YouTuber ya wajar aja setelah 2018 awal ya. Saya start di 2017 akhir, taruhlah di 2017. 2018 Dunia YouTube awal. ya berarti ya. Mencoba bikin video awalnya itu semacam video review, Iya. karena di zaman itu semua orang-orang udah pengen Review YouTube. apa waktu itu? Review mobil, tapi kayak dibungkus dengan parodi gitu loh, mobil Kijang Doyok yang Iya. udah tua gitu. Oh berarti mobil-mobil lama ya? Iya. Iseng aja karena nggak tahu arah gitu. Yang Iya. penting saya beli Yang kamera. penting upload gitu Iya, ya. saya punya kamera nih. Saya punya kamera apa ya gitu kan. Ya udah iseng gitu. 2017 akhir. Iya. Aktifnya itu di 2019 awal lah. Tapi memang semua isi kontennya itu berupa review, kayaknya enggak. ya? Enggak. Itu cuma satu video gitu. Cuma satu video, dan saya pikir ini bukan gue nih gitu. Tapi kenapa nggak bernyanyi dah? Nah setelah itu ini kayaknya review ini bukan gua deh, kayaknya gua nggak mahir di membawakan sebuah narasi bla bla bla. Terus ada ide nih, ya udah bikin lagu Iya. genre apa ya? Kalau genre pop itu suara saya nggak bisa dimaafkan gitu, Iya. suara saya apa ya yang bisa Ngeditnya capek ya kalau misalkan. iya, kasihan editornya gitu, melodyne segala macam, overtune. Iya. Saya bikin lah semacam genre, nggak baru juga, cuman genre yang saya senangi dari dulu gitu. Oke, hip hop yang teknik vokalnya nggak terlalu ketara nih di sini, cuma cipeh doang ya. Tapi pernafasannya luar biasa loh. Pernapasan standar sih, standar. Nah, ya udah bikin hip hop, bikin musik hip hop, tapi liriknya Minang nih gitu. Ya udah coba startup awal, alhamdulillah respon orang-orang bagus nih. Ya udah kedua, ketiga, keempat seterusnya gitu. Akhirnya diterusin Iya. lagu. Udah berapa lagu dah? Oh lagunya sekitar 15-17 ada lah. 15-17 lagu. Iya. Banyak dah. Ya lumayan kalau Tapi dikumpul. sudah berupa album atau single saja? Enggak begitu doang sih, Single konten. aja. Berupa konten doang, bukan Berarti single fighter dong, ngerjain semuanya sendiri. Ada beberapa dibantuin teman, cuman nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Sorry ya. Tapi nggak terlalu ya, maksudnya berarti lebih banyak dikerjakan sendiri dong. Iya. Mungkin ada beberapa bagian-bagian aja yang mungkin tidak mungkin dikerjakan sendiri gitu. Iya, sama misalnya Uda Dayu, kameramen atau apa gitu. Iya. Tapi mulai tenggelam lagu itu. Saya lihat di beberapa konten-konten makin kesini udah kayaknya udah jarang lagu dah. Nah, jadi seberjalannya YouTube ini di suatu titik saya ketemu dengan nggak podcast juga sih, talk show kayak gitu ya, wawancara sama teman lama. Kebetulan saya udah mentok nih bikin lagu, biaya produksinya kan lumayan ya kan, bisa jutaan segala macam. Begitu nggak naik-naik lagi subscriber. Nah sayang kan, otak saya berpikir keras untuk bikin lirik, tapi nggak di feedbacknya ke saya nggak terlalu begitu memuaskan gitu. Nah saya bikin apa ya yang baru. Nah saya minta bantuan nih sama teman senior saya nih, Ricky Komo. Iya. Ricky Komo, ayo kita ngobrol aja nih sekarang. Dulu kan waktu awal-awal Kobuzer tuh bikin podcast, apa nih ngobrol doang nih bla bla bla. Iya. Saya kasih ide nih sama teman saya kan, Komo, Ricky. Ayo bantuin, kita ngobrol kayak biasa nostalgia aja gitu cuman kita rekam. Ayo gitu. Udah saya posting
nggak terlalu banyak edit, saya posting, dan alhamdulillahnya itu prestasi tertinggi saya selama ber-YouTube kan. Banyak viewersnya ya. Satu minggu publish dapat 100.000 view. Nah itu 100.000 kalau buat view? skala saya itu Ya. udah gede sekali gitu. Tapi Oke. sekarang subscriber berapa? 62.000 ya? Iya. 62.000. Nah dari situ saya berpikir keras lagi nih, harus ada next nih, F1, F2, F3, F4, udah Ya. sampai sekarang udah 61 lah, alhamdulillah. Tapi luar biasa loh, bareng sama Wakil Gubernur Sumatera Barat juga kan, kalau nggak salah ya? Ya alhamdulillah si podcast ini membawa saya ke lingkungan baru, ke circle baru, ke yang baru-baru lah, yang belum pernah ada di hidup Ternyata saya di selama situ ini. yang diterima publik ya, Alhamdulillah di situ grade-nya mungkin berangsur Iya. naik gitu. lebih baik ya daripada Iya. udah Daripada hip hop, bernyanyi, daripada udah hip hop saya yang Terus segmentasinya yang tidak kecil. langsung, secara tidak langsung suara udah kurang menjual ya. Memang nggak menjual. Jadi bahasanya nggak usah dibikin soft kayak gitu, nggak bisa dibikin. Maksudnya saya nggak mau menyakiti orang dah. Nggak apa-apa. Kalau Takutnya. orang-orang sih nggak apa-apa. Nggak usah nangis gitu, udah minum dulu. Sorry. Ini pajangan apa real nggak sih? Itu real loh, minum aja nggak apa-apa. Gentar. Barangkali. Jangan. Kalau saya lagi fokus. Kalau nggak diminum saya nanti dibuat cuci muka loh. Jangan dong. Ntar skincare saya udah gagal. Oke, udah. Akhirnya di YouTube ya, menggeluti dunia YouTube sekarang punya usaha juga gitu kan. Udah dari di YouTube sudah menghasilkan, berarti sudah menghasilkan uang dong. Alhamdulillah udah hampir setahunan. Ya. Udah setahunan mungkin saya udah dapat AdSense dari Silicon Valley, Dari Google ya? California. Ya, terima kasih ya. Iya. Harus digituin ya kalau ngomong terima kasih. Ya kan dapat dolar gitu. Iya. Alhamdulillah. Udah. Boleh tahu nggak berapa tuh dah per bulannya dah? Ya relatif sih naik turun dong. Naik tuh. Iya. Nggak bisa- Cuma tertinggi penghasilan tertinggi dari YouTube berapa dah? Apa? Itu yang besar itu yang pertama tuh yang pertama. Yang Jadi pertama berapa? semuanya itu ibaratnya ditabung dulu nih, Iya. tabung terus saya Iya. dapat pin terakhir tahap akhir. Iya. Pas saya di transfer ke rekening saya gede kan kalau buat saya ya gede Iya. gitu. Ya Langsung lumayan. sujud syukur itu ya? Enggak juga. Maksudnya kaget aja gitu. Iya. Kalau sujud syukur Kirain mungkin kayak menang kompetisi gitu kalau ya. sujud syukur mungkin saya dapat di wisuda mungkin saya sujud syukur. Kalau terima AdSense enggak. Ya alhamdulillah udah berapa kali UMR adalah gitu. Oh, berapa kali? Oh, berarti udah melebihi UMR. Udah, Kan lu udah. UMR-nya UMR mana nih? Beda-beda loh setiap UMR daerah. loh. Singapura. Singapura. Alhamdulillah. Oke. Udah nggak takut dibilang kafir dah. Kan katanya YouTuber tuh backgroundnya kafir loh. Nah, apa sih? Ada ya isu terkini ya? Bukan isu loh, justru Emang itu bener ya? pendakwah langsung yang bilang loh. Isinya nggak? Katanya YouTuber itu backgroundnya kafir. Itu bukan kapasitas saya sih Berarti udah menjawab. makan uang kafir udah. Ya kalau sumbernya ya uang nggak ada yang haram loh. uang nggak ada yang haram loh gitu. Kenapa Mungkin bisa asalnya gitu mungkin. Kenapa kan. bisa gitu? Asal uang mungkin ada yang haram ada yang Iya. halal. Cuman bukan tugas kita juga sebagai manusia untuk menentukan itu. Kafir atau bukan? Ya, itu sudut pandang saya. Sudut pandang. Kenapa pertanyaannya harus ini ya? Kan sekarang lagi banyak tuh dibicarakan bahwa seorang YouTuber pendakwah itu- itu bilang YouTuber itu backgroundnya kafir. Background YouTuber itu kafir. Itu tanpa pembatasan semua YouTuber gitu, sedunia, se-Indonesia. Kan udah kan YouTuber. Kan kata pendakwah Saya- itu kan Berarti saya masuk dong di golongan yang background segmen itu gitu. Udah YouTuber bukan? Saya upload video ke YouTube berarti saya YouTuber. YouTuber bukan? Pertanyaannya cuma YouTuber atau bukan? YouTuber. YouTuber. Berarti saya background saya kafir gitu. Setuju nggak ada dibilang gitu dah? Ya kalau saya jawab sekilas aja Ya. saya nggak setuju sih. Nggak setujunya kenapa ada? Ya YouTuber backgroundnya kafir ya kan. Ya. Mungkin kalau pernyataannya YouTube dibikin oleh orang non Muslim Ya. atau kafir, Ya. benar. Tapi kalau YouTuber backgroundnya kafir, ya kalau menurut saya Ya. enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti yang udah makan bukan uang kafir ya? Pertanyaannya kayak ini tes psikologi. Berarti enggak kan pertanyaan sebenarnya pertanyaan gampang, cuma dijawab enggak apa ya? Enggak. Karena kan udah merasa udah membuat video itu pakai usaha dong. Iya, saya dan konten saya pun kalau saya boleh Iya. sedikit berpendapat ya. Iya. Saya bikin konten kan ibarat kata ada sedikit manfaat Iya. lah untuk si viewer saya Iya. gitu. Jadi secara tidak langsung
mereka berterima kasih Ya. dan dia nyumbangin iklan anti skip. Terima kasih ya anti skip iklan. Terus dolar saya dapat, ya berarti sumbernya ini dari keikhlasan hati mereka Dari keikhlasan. yang tidak men-skip iklan ketika melihat video saya. Iya. Secara tidak langsung begitu dong. Berarti semuanya ilustrasinya. ditentukan dari usaha sebenarnya ya, usaha dan hasilnya itu ya dari kita sendiri sebenarnya, bukan dari kafir ya. Kurang lebih sih menurut saya. Enggak, jangan Cuma saya nggak mau. jangan dikurang-kurangin, jangan Ya dilebih-lebih. cuman tuh setiap orang bebas dong berpendapat apapun gitu Iya. kan. Ya kalau bagi sebagian tapi saya tidak menjudge orang yang bikin video yang tidak ada manfaatnya, dia mendapat AdSense yang itu juga gitu. Iya. Saya nggak bilang kayak gitu juga gitu. Cuma saya akan bercerita tentang diri saya, tentang Iya. konten saya. Berarti menurut udah bukan kafir ya. Bukan kafir, bukan memiliki background kafir ya. Enggak. Enggaknya kenapa Agak- ragu banget sih? Agak ragu sih. Enggak, saya takut salah ngomong gitu. Enggak sih, sebenarnya pertanyaan saya cuma pengen tahu sebenarnya udah setuju nggak kalau YouTuber itu memiliki background kafir gitu? Tidak. Oke, cukup sebenarnya. Tapi masih akan tetap upload ke YouTube, masih tetap membuat konten-konten dah. Insya Allah seiring bertambahnya antusias subscriber saya berupa DM, komen segala macam ya, hubungan WhatsApp segala macam, itu makin membuat saya tidak bisa stop di Otalama ini. Karena respon yang baiknya itu ya. Ya. Tadinya saya udah bosan, udah jenuh, udah Sempet nyerah. capek, nggak sempat nyerah, cuman kepikiran buat break gitu. Iya. Tapi ya saya harus lanjut gitu. Tapi kenapa nggak bikin konten? Kan udah kan bergelut di dunia clothing. Maksudnya membawa konten usahanya Udada Yukoto. Seperti misalkan cara bikin kaos gitu. Dulu sempat terpikir, cuman saya pikir belum pantas aja gitu. Karena banyak juga loh tutorial-tutorial Iya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya banyak. Soalnya terlepas dari keterbatasan saya, belum ada tim sama sekali. Saya pernah memikirkan hal itu. Kan lumayan juga nih ada manfaat. Terus saya bikin semacam reseller secara tidak langsung dengan subscriber saya. Iya. Cuman mungkin wait the moment, mungkin kita tunggu aja momennya gitu. Nanti tapi berarti kepikiran ya, pernah terpikir. pernah berpikir untuk kenapa nggak bikin ini aja Iya, gitu tapi nggak pernah terfikirkan untuk kembali ke mantan nggak, karena ada hati yang saya jaga. Cinta lama belum kelar. Tapi sudah berkeluarga berarti dah. Udah. Anak berapa dah? Anak saya alhamdulillah udah 1. Perempuan laki? Laki. Laki-laki. Iya. Wow, luar biasa ya. Penerusnya. Ini Putri udah? Penerusnya udah ada, nggak usah dibahas kalau Putri. Oh gitu. Oke. Itu off the record aja kalau Oh gitu. Oke. Oke. Udah ada yuk. Kalau ditanya nih dah, udah kan 10 tahun sudah merantau ya. Iya. Dan banyak pastinya junior-junior Uda Dayu yang baru mulai merantau ya. Iya. Menurut Uda perbedaannya tuh perantau zaman dulu sama perantau sekarang tuh apa sih dah? Kalau versi saya ya. Ya. Berarti kan udah kan secara tidak langsung juga pasti mengamati dong ya kan? Maksudnya sangat mengamati gitu Iya. kan. Kalau perbedaannya zaman saya merantau dibandingkan dengan zaman sekarang nih, 2-3 tahun belakangan, itu mereka udah pada manja. Manjanya ya mungkin salah satunya dengan merantau tapi dikasih modal. Ya nggak salah juga sih gitu. Cuman ya buat kompetisi, buat berkompetisi di mentalnya. Jadi kurang ini aja gitu, kurang afdol aja. Masa merantau dikasih modal. Oke lah buat sekedar nggak apa-apa. Cuman kalau dikasih modal puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta buat buka toko, buka usaha segala macam ya agak ini aja sih gitu. Tapi banyak juga loh dah perantau-perantau yang merantau jual sawah orang tuanya ada untuk juga kuliah gitu kan. Dan udah selesai kuliah nganggur. Jadi ya kayak percuma aja ya, sia-sia aja perjuangannya. Nah tapi ada beberapa teman-teman adik-adik yang merantau tuh benar-benar apa mental, nggak ada saudara, bermodalkan cuma ongkos doang. Ada juga, dan ada yang berhasil, ada yang masih bertahan, ada yang udah pulang lagi, banyak gitu. Nah cuman di sini saya berpesan kalau kita
udah berani bermimpi ya, Iya. bikin list di mimpi kita. Dan membuat keputusan juga. Iya, kita nggak berhak untuk putar arah atau menyerah atau berhenti. Kita nggak berhak untuk itu gitu. Kenapa emang? Tanggung jawab, harus tanggung jawab gitu. Tapi kan sisi orang kan pasti ada keterbatasan. Maksudnya ada batas. Misalkan nih ada targetnya. Targetnya setahun 2 tahun harus selesai kuliah misalkan. Iya, Ternyata setahun biaya kuliahnya nggak ada gitu. Ya cuman apapun itu ya, apapun bidangnya, dimanapun dia, mau di Iya. kampung, mau di rantau, mau di mana, yang penting setiap apa yang kita udah mulai nih, Iya. dan menuju si list mimpi kita ini, ya kita harus bagaimanapun harus digapai, harus diperjuangkan Berarti terus. menurut udah Dayu pulang kampung itu harus sukses gitu. Harus Sukses. kalau saya ya, Ya. sebab itu udah menjadi apa ya, buat laki-laki itu udah menjadi kebanggaan alter ego tersendiri gitu. Ya sukses itu relatif ya. Iya. Kadang-kadang di poin 10 orang udah sukses, Iya. di poin 20 orang belum sukses, kan Iya. relatif. Yang penting udah Tingkat kepuasannya juga beda ya. Jadi yang penting udah bisa mencapai suatu titik yang kita capai, berhasil, alhamdulillah. Mungkin kita bisa berbahagia di zona itu gitu. Ada hubungannya nggak sih dengan kalau zaman dulu kan mungkin orang Padang di Jakarta udah sangat sedikit ya. Tapi kalau sekarang dimanapun kita Udah berada banyak itu banget ya. pasti ada orang Awak. Udah banyak banget ya. Iya. Jadi kayak persaudaraan itu udah mulai berkembang Iya. semua ke pelosok Jakarta, Iya. Bandung, semuanya Iya. lah semuanya. Jadi mungkin si para Jadi rasa tingkat kesulitannya pun juga beda mungkin. ya beda. Yang pasti jenis perjuangan beda, cuman Iya. tujuan pasti sama nih, ya kan. Iya. Dan hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan ini sama pasti. Iya. Itu aja sih Sebenarnya sama, intinya. prosesnya pun sama sebenarnya, yang dihadapin juga sama. Iya. Ya kan? Paling ya maksudnya sulit di ekonomi, sulit di tempat tinggal gitu, terus sulit relasi, itu pasti sama gitu. Iya. Awalnya namanya baru merantau ke Jakarta gitu kan. Makanya kita harus membuka diri ya, buka pergaulan, Iya. kita harus menjalin relationship dengan Silaturahmi. siapapun, dengan teman lama, teman Iya. baru gitu. Jadi kita nggak tahu jalan itu dari mana. Kadang-kadang kita ketemu orang hari ini, ternyata jalannya di situ. Iya. Kita nggak tahu ya Iya. kan. Pokoknya jangan menutup diri lah. Tapi kan gitu. tingkat kesulitannya juga berbeda. Kalau dulu kan mungkin karena di sini jarang orang Awak ya, di Jakarta gitu, mungkin masih 1 orang 2 orang gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak, berarti kan tingkat kesulitannya harusnya berbeda dong. Berkurang, maksudnya begitu. Iya, berkurang. Harusnya justru dia lebih mudah ya untuk mendapatkan relasi, untuk mendapatkan informasi gitu kan. Karena dimanapun, bahkan organisasi Minang udah banyak. Harusnya begitu, Iya. harusnya begitu. Cuman nggak semua individu yang bisa merasakan hal itu, karena dia mungkin keterbatasan kepribadiannya, mungkin dia introvert atau apa, dia akses tempat tinggalnya jauh, Iya. atau bisa jadi kan nggak bisa dipukul rata juga gitu. Jadi ya intinya kita harus berkoneksi ria lah gitu, jangan menutup diri gitu. Kalau udah mentok, nah takutnya udah mentok kita pulang, takutnya begitu gitu. Iya. Nah kalau udah mentok, kita punya teman di daerah timur, selatan, kita Samperin pergi ke sana, harusnya sana, ya. masih ada jalan, Iya. masih ada peluang untuk. Nah udah, kalau tanggapannya terhadap podcast Orang Awak ini apa nih dah? Mungkin ada komentar-komentar kah, atau ada harapan-harapan kah di podcast Orang Awak itu apa dah? Pertama, saya senang ya lihat podcast Orang Awak ini, mulai dari bintang tamunya nih, dari awal saya scroll ke bawah, dan sangat berkompeten di bidangnya, sangat menginspirasi. Dan itu backgroundnya orang Awak semua, orang Iya. Minang, makin bangga jadi orang Minang, dan didukung dengan hostnya pastinya yang cetar, ya kan, sudah malam melintang. Tapi gitu. membahana. Itu orang sebelah ya. Alhamdulillah, dan ya mudah-mudahan Nambo diundang sekali lagi ya sih. Oke, udah dah ya, makasih atas waktunya ya udah. Sama-sama, ya. Putri. Obrolan yang luar biasa, yang masih sukses terus buat usahanya ya. Amin, sama-sama, doa yang sama buat Putri dan podcast Kaba Urang Awak. Iya, Insyaallah. alhamdulillah. Amin. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa podcast Orang Awak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan mau undang siapa di podcast Orang Awak bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.